Iler, iler. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam petani milenial, petani cilik milenial. Baik rekan-rekan, tadi sudah dilakukan pemanenan, tapi sebagian nggak dipanen semua, disisain satu bedeng buat nanti diselesaikan sampai 60 HST atau lebih. Ini nanti lihat hasilnya kayak apa di bawah. Ini adalah hasil panennya, bibit. Nah, ini dalamnya juga ada, tampak luar lagi. Mohon maaf suara kambingnya. Jadi bibitan kurang lebih yang samping rumah itu 12 kilo, sementara yang depan yang ini sedang dispray ini 1 kintal. Ini langsung dilakukan pengolahan lahan atau karena nanti mau langsung ditanami lagi, ada sisa bibit sayang. Jadi ini proses pengolahan versi petani milenial, jadi dilakukan secara ekspres. Kalau umumnya harus nunggu lama-lama, insya Allah dengan cara yang ekspres ini juga hasilnya tidak akan jauh berbeda. Karena got saya menggunakan got kering, bukannya got basah. Untuk penyiramannya sendiri menggunakan irigasi sprinkler. Ini nanti keluar dari pipa-pipa ini. Yang pertama melakukan penyiangan, bisa dispray dengan herbisida seperti tadi, atau ini yang samping rumah karena rumputnya jarang, cukup dicabut saja atau cabut sida dengan metode 5 jari. Tujuannya apa? Kalau got kering itu sedikit rumputnya. Setelah dilakukan penyiangan, langkah yang selanjutnya adalah mengkultivator atau melakukan pencangkulan atau penggemburan tanah. Ini karena tanahnya sudah jadi, cukup dikultivator 1-2 kali aja, sudah nanti bisa ditanami lagi. Setelah dilakukan pengecekan tentunya baik itu pH-nya maupun kelembabannya, insya Allah memenuhi syarat. Karena ini udah ditanami yang ketiga untuk lahan yang ini, yang samping rumah ini. Dikultivator sampai benar-benar lembut dan juga steril. Setelah dicek benar-benar oke, maka bisa dilakukan penanaman. Ini tidak harus dengan traktor seperti ini. Kalau emang bisa dengan cangkul, ya dengan cangkul pun tidak apa-apa. Ini yang lain pulang pada beli motor, beli mobil, saya beli traktor tukang macul. Dan ini bisa memangkas produksi itu sendiri, karena kalau menyuruh orang itu belum tentu sehari selesai, sedangkan biaya buruh lumayan tinggi. Tapi ini dengan modal 2 liter bensin atau bahkan cuma 1 liter bensin, tanah yang sekitar 500 meter ini sudah bisa gembur semua, sudah siap untuk ditanami kembali. Lahan saya ini adalah tadinya bekas pekarangan, itu ada tunggak jati, jadi tidak bisa dengan got dalam. Setelah dilakukan kultivator, langkah yang selanjutnya adalah penyosrokan atau istilahnya membuat garis untuk penanaman bawang merah, untuk membuat jarak tanam. Jarak tanam yang saya gunakan untuk saat ini adalah menggunakan jarak tanam 15 cm x 15 cm. Jadi selain rapih kelihatannya nanti bawang merahnya, ini juga untuk memaksimalkan pengumbiannya nanti. Jadi pengumbiannya bisa maksimal, hasilnya juga insya Allah minimal bisa tanggung besar, walaupun tidak super cross karena penjualannya lumayan susah. Sudah tanggung besar saja, nanti tetangga-tetangga atau untuk
pasar lokal sudah pada ke rumah, bahkan sebelum dicabut pun minta cepetan mas om dicabut. Jadi penyosrokan ini dilakukan setelah tadi dilakukan kultivator. Nanti setelah di kultivator itu sekalian meratakan juga. Jadi yang di garis-garis itu nanti untuk titik penanaman umbi bawang merahnya. Setelah nanti kena pengairan, maka yang tinggi-tinggi itu nanti akan mengunci ataupun mengikis, terkikis ke samping-sampingnya, sehingga umbi bawang merah nanti akan terkunci. Setelah dilakukan penyosrokan, yang selanjutnya adalah instalasi untuk pengairannya, instalasi paralon-paralon. Karena saya menggunakan pengairan irigasi sprinkler, jadi tinggal nyalakan mesin ataupun sanyo, nanti si air itu sudah keluar dari mulut sprinkler itu sendiri, baik itu sprinkler kupu-kupu ataupun yang paling murah yang seperti sedang saya pasang ini. Kenapa kok pakai irigasi sprinkler, bukannya mahal? Mahal itu kalau kita lihat sekejap saja emang uangnya sekitar 3 juta berapa itu bisa keluar. Tapi kalau untuk pengairan atau penyiraman menggunakan tenaga orang, nanti satu hari itu biayanya sekitar 60 sampai 80 ribu. Kalau sampai makan bisa sampai 100 ribu. Jadi kalau dikali 30 hari berarti 3 juta. Kalau 60 hari kurang lebih 6 juta itu untuk biaya perawatan atau penyiramannya saja. Itu sudah begitu besar. Sedangkan untuk tanam berikutnya itu tetap masih mengeluarkan uang sebesar itu untuk penyiramannya saja. Sedangkan kalau kita beli sprinkle ini cuma beli sekali dan bisa digunakan untuk penanaman berikutnya dan berikutnya. Otomatis sudah bisa memangkas biaya produksi untuk produksi bawang merah ini. Jadi irigasi sprinkle karena tanahnya di sini samping gunung, susah juga untuk airnya. Dilakukan pengeboran, kemudian pemasangan sibel, selanjutnya adalah pemasangan pipa-pipa irigasi sprinkle. Kemudian dilakukan pengecekan sprinkle yang sudah dipasang ini apakah berfungsi maksimal atau tidak sebelum dilanjutkan ke proses yang berikutnya. Dipasang, setelah semuanya terpasang dipastikan oke, kita cek kondisi airnya seperti apa. Apakah dia ada yang mampet atau tidak, dicek satu persatu, atau penyiramannya itu maksimal atau tidak, merata atau tidak. Dan penyiraman menggunakan sprinkler ini cukup 10 menit selesai. Jadi bisa nanti sebelum berangkat bekerja dilakukan penyiraman atau sehabis subuh. Langkah yang selanjutnya setelah tadi benar-benar oke adalah pemberian pupuk dasar atau pupuk dasaran. Supaya apa? Supaya nanti ketika bawang merah tumbuh memerlukan nutrisi untuk makan, itu di media tanam kita sudah tersedia makanan. Jadi ini untuk makan kurang lebih 8 sampai 10 hari pertama. Untuk pupuk dasarnya ini sendiri saya menggunakan Ponska Plus dan saya mix dengan Origin Patani karena kemarin ada lebihan. Diberi pupuk dasaran secara merata. Kenapa kok Ponska Plus? Ya saya senangnya Ponska Plus. Kalau teman-teman atau minasan semua atau sahabat petani milenial mau menggunakan nitrogennya saja, nitro atau
pakai nitrogen saja nggak apa-apa, boleh. Kalau tidak pakai pun tidak apa-apa, karena kalau di musim hujan, air hujan sendiri sudah mengandung unsur nitrogen yang tinggi. Itulah sebabnya kenapa setiap musim hujan, baik itu rumput, gulma, dan tanaman-tanaman akan tumbuh dengan subur, karena untuk proses pertumbuhan atau vegetatif itu cukup memerlukan nitrogennya saja. Jadi nanti bisa dipupuk dengan urea juga nggak apa-apa. Kalau saya udah mantep dengan Polska Plus. Langkah selanjutnya setelah pemberian pupuk dasar adalah pemberian herbisida pratumbuh, supaya nanti rumputnya tidak cepat tumbuh. Nanti sekitar sampai 1 bulan, bahkan mau nyampe 2 bulan kalau pemberiannya maksimal, nanti rumputnya tidak tumbuh, sehingga tidak diperlukan yang namanya matun atau penyiangan gulma. Otomatis bisa memangkas biaya produksi itu sendiri. Jadi ini kalau saya pakai mereknya merek Goal. Takarannya kalau saya menggunakan yang 100 ml itu jadi 2 tangki, jadi 1 tangki saya kasih 50 ml, saya maksimalkan. Sebelumnya sudah pakai 20 ml, 25 ml, 30 ml, hasilnya nggak maksimal. Kemudian yang terakhir pakai 50 ml, alhamdulillah 50 ml per tangki 16 liter, itu alhamdulillah tidak tumbuh rumput, dan bawang merahnya sendiri itu bisa maksimal untuk pembesaran umbinya, karena tidak terhalang oleh gulma-gulma yang tumbuh di samping atau di antara bawang merah. Setelah dilakukan penyepraian herbisida pratumbuh, maka bisa langsung ditanami ataupun besoknya ditanami, nggak apa-apa. Sekali lagi, karena ini versinya versi petani milenial, maka saya buat ekspres. Nah, lahannya juga cuma kecil kan, yang ini 500 meteran, jadi tidak ada masa tunggunya, langsung penanaman. Nah, ini di yang galengan-galengan yang bawah itu yang ada garisnya untuk menempatkan bawang merahnya, sedangkan yang tingginya itu nanti untuk terkena air penyiraman atau air hujan, nanti lama-lama dia terkikis dan jatuhnya itu ke solokan-solokannya itu, dan nanti akan mengunci bawang merah. Setelah selesai penanaman, selanjutnya dilakukan penyiraman, baik itu pagi maupun sore untuk usia 0 sampai 10 hari kurang lebih. Itu harus rajin pagi sore. Tujuannya supaya bawang merah tadi cepat tumbuh. Setelah itu semua dilakukan, langkah yang selanjutnya adalah perawatan bawang merah, pemberian nutrisi, perawatan dari jamur, dari serangga, hama, dan lain-lain bisa dilakukan dengan penyepraian atau penyiangan gulma dan lain-lain. Selain itu juga harus dilakukan penyiraman dengan interval tertentu, sama dengan penyepraian ini juga dilakukan dengan interval tertentu. Terima kasih, salam pejuang tanpa warisan. Semoga video ini bermanfaat dan memberi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adong orang nang iso, orang bisa makan nang Jepang. Adong pan makan nang Jepang, mene mlebu nang iso. Kalau mengenak pegawai ke Jepang, masuk iso tula ada kata yang lain. Iso, pakam nian. Iso palak mentong, iso bisa tonji. Sulu ko salah nasang, kemure ko mila majama jo Jepang, tama ko miso, kure semangat. Molo nang tu Jepang masuk iso. Sukses, mangkat mang iso Jepang. Bili doyan ke Jepang, ayo atuh gabung ka iso. Iso hebat, iso bravo. Iso kok sehebat pisan. Mula naing berangkat ke Jepang, ikon melalui iso. Iso, mantap kali ah. Horas! Iso, ayo berjuang bareng-bareng.